Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan laporan orientasi rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut P3K Kabupaten Cirebon. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama Sandi Amarullah SW SPD, tempat tanggal lahir Cirebon 6 Juli 1991, NIP 19910706 2022211007. Unit kerja di SDN 2 Damarguna. Adapun riwayat pendidikan SD Negeri 1 Jatiseeng pada tahun 1997 sampai 2003, dilanjutkan SMP Negeri 1 Ciledug pada tahun 2003 sampai 2006, dan dilanjutkan ke SMK Muhammadiyah Lemah Abang pada tahun 2006 sampai 2009. Adapun jenjang S1 yaitu di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2009 sampai 2014. Baik, slide yang pertama yaitu visi dan misi SD Negeri 2 Damarguna. Adapun visinya yaitu terbentuknya peserta didik yang cerdas, kreatif, dan inovatif berlandaskan iman dan takwa. Dan misi SD Negeri 2 Damarguna yaitu yang pertama, menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menciptakan sekolah yang sehat, bermutu, dan kondusif. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga komite sekolah dan orang tua. Adapun tujuannya, yaitu membentuk iman yang cerdas, terampil, kreatif, agamis, dan berbudi pekerti luhur, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan sekolah yang nyaman, mendukung, tertib, dan dilandasi oleh kedisiplinan semua komponen dengan jiwa kekeluargaan. Berikutnya, tupoksi P3K Guru. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu tugas pokok. Berisikan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Poin yang kedua yaitu fungsi guru. Ada 3 poin dari fungsi guru. Poin yang pertama, fungsi instruksional, yaitu membuat perencanaan kemudian melaksanakan program pengajaran. Poin yang kedua yaitu fungsi education, yaitu mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Poin yang terakhir yaitu fungsi manajerial. Fungsi manajerial adalah yaitu fungsi manajerial lingkungan dan suasana kelas. Dan poin yang terakhir, kewajiban guru, yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, bertindak objektif, tidak didiskriminasi, menjunjung tinggi peraturan undang-undangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, slide selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat orientasi, pengenalan nilai dan etika, instansi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 30 November 2023 dengan metode blended learning, yaitu sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom. Adapun agenda-agendanya, agenda yang pertama yaitu pada tanggal 13 sampai 16 November 2023 yang berisikan pembukaan dan coaching pertama. Agenda yang kedua yaitu pada tanggal 20 sampai 23 November tahun 2023 yang berisikan coaching kedua dan penyusunan laporan dan presentasi hasil.
Dan yang terakhir, agenda yang terakhir yaitu finalisasi, yaitu tanggal 27 sampai 30 November 2023, yang berisikan finalisasi penyusunan laporan dan presentasi hasil dan sharing pembelajaran yang berakhlak. Ya, selanjutnya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan, yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang ketiga, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Slide berikutnya yaitu rencana kerja P3K. Rencana kerja P3K yang kami buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya minat berolahraga di SDN 2 Damarguna. Yang kedua, sarana dan prasarana olahraga yang kurang memadai. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kurangnya atlet olahraga berprestasi di SDN 2 Damarguna. Dalam hal ini, kami mengambil satu permasalahan tentang peningkatan minat siswa dalam pembelajaran PJOK. Maka dari itu, kami menyusun rencana kerja sesuai dengan permasalahan tersebut. Yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan dan minat siswa dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran mengenai pembuatan alat modifikasi. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat siswa. Dan yang keempat, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Rencana hasil kerja P3K, di sini metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Ada 3 poin yang saya cantumkan. Poin yang pertama yaitu kegiatannya merancang pembelajaran PJOK yang kreatif dan inovatif dan menyenangkan. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Indikator pencapaiannya, siswa dapat memahami materi yang telah dipelajari. Dan waktu perolehannya yaitu pada bulan Desember 2023. Poin yang kedua, kegiatannya pembelajaran permainan olahraga tradisional. Tujuan kinerja, siswa mengenal dan memahami berbagai macam permainan olahraga tradisional. Indikator pencapaiannya yaitu siswa mampu melakukan permainan olahraga tradisional dengan baik dan benar, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Dan waktu perolehannya yaitu pada bulan Januari 2024. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kegiatannya lab kelas PJOK. Tujuan kinerjanya meningkatkan pengetahuan tentang materi PJOK melalui lab kelas PJOK. Indikator pencapaiannya, siswa terbiasa belajar melalui berbagai fasilitas atau media yang tersedia di dalam kelas untuk meningkatkan prestasi. Dan waktu perolehannya yaitu pada bulan Februari 2025. Ya, adapun kendala yang muncul dan upaya mengatasinya. Yang pertama, mengidentifikasi kendala, yaitu sulit menentukan jadwal bersama dengan siswa untuk berkolaborasi membuat modifikasi alat. Upaya mengatasi kendalanya, yaitu perlu menyamakan waktu terlebih dahulu dengan siswa agar bisa berkolaborasi. Yang kedua, identifikasi kendalanya, di awal siswa masih bingung dalam melakukan permainan tradisional. Upaya mengatasi kendalanya yaitu perlu pendampingan atau bimbingan untuk siswa dalam melakukan permainan tradisional. Yang ketiga, padatnya kegiatan di sekolah menjelang akhir tahun pelajaran. Dan upaya mengatasi kendalanya yaitu perlu menyesuaikan dengan kegiatan atau pekerjaan yang ada di sekolah, khususnya menjelang akhir tahun pembelajaran.
Yang keempat atau yang terakhir, belum bisa semuanya menggunakan laptop atau Chromebook. Upaya mengatasi kendalanya yaitu perlu banyak pelatihan atau pembiasaan menggunakan laptop atau Chromebook. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan manfaat. Kesimpulannya yaitu dari hasil menganalisis kebutuhan dan minat membaca siswa dan warga sekolah, maka kegiatan literasi sekolah diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran PJOK yang lebih menyenangkan dan bermakna, dan kualitas pembelajaran juga semakin meningkat. Kegiatan ini selaras dan sejalan visi dan misi sekolah, yaitu visinya terbentuknya peserta didik yang cerdas, kreatif, inovatif, berlandaskan iman dan takwa. Misinya menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif. Adapun manfaatnya bagi ASN, meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN juga harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan bagi satuan kerja, dengan optimalisasi pembelajaran yang berdiferensiasi, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga prestasi siswa lebih meningkat dan terwujudnya visi dan misi sekolah. Selanjutnya, terlaksananya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa sebagai wujud implementasi dari Merdeka Belajar. Dan manfaat bagi masyarakat yaitu terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah. Yang selanjutnya, terjadinya kerjasama yang baik antara masyarakat dan sekolah. Dan yang terakhir, mendapatkan poin plus dari masyarakat terhadap prestasi belajar putra-putrinya yang meningkat. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.